ternyata apa yang saya sampaikan ada dalam buku ini. Amin, amin. Ya. Baik, demikian. Terima kasih. Dipimpin oleh Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syaihu dan juga Pak Prof. Din Syamsuddin. Silakan. Dari PKS ada Pak Dr. Hidayat Al-Wahid, ada Dr. Suswono dan juga Ustaz Musli Abdul Karim. Ibu-ibu Hidayah semua. Ustaz Hidayat sudah masuk? Oh, baik. Baik, untuk pertama kami kepada Presiden PKS Ustaz Ahmad Syaihu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Prof. Din Syamsuddin beserta seluruh pimpinan Ormas Islam, juga pimpinan PKS, ada Wakil Ketua Majelis Syura Dr. Muhammad Hidayat Al-Wahid, ada Ketua MPP Dr. Suswono dan Ketua DSP Dr. Kiai Haji Musli Abdul Karim. Teman-teman pers sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang sudah menunggu berapa lama. Pertama, saya sampaikan bahwa kami di PKS sangat berterima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Din Syamsuddin beserta seluruh pimpinan Ormas Islam dalam kesempatan siang hari ini. Dan ini semakin menguatkan kami untuk tegar di dalam upaya memperjuangkan perpolitikan di negeri ini dengan politik yang beretika, bermartabat, dan bernuansa nilai keislaman. Karena PKS ini adalah partai Islam yang ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, kami juga sangat berbahagia, berbangga karena pimpinan-pimpinan Ormas ini di bawah pimpinan tadi Prof. Din Syamsuddin, alhamdulillah siap juga untuk berkolaborasi, saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang, dan ini menambah semangat. Mudah-mudahan ke depan optimisme harapan untuk kemenangan PKS dan pasangan Amin di kontestasi pemilu 2024 yang akan datang. Tentu ini bukan kerja-kerja kecil, tentu ini adalah merupakan kerja-kerja besar yang tidak hanya cukup dengan partai dengan kader dan simpatisannya sendiri, tapi ini perlu kerja kolektif, kerja bersama, dan kalau ini sudah saling mensupport satu sama lain, mudah-mudahan menuju pada kemenangan menjadi sebuah optimisme yang semakin besar. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin Prof. Din Syamsuddin atau yang lain akan menyampaikan lebih detail. Silakan Prof. Baik, silakan Prof. Din Syamsuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, saya pribadi dan sejumlah pimpinan dan tokoh organisasi Islam tingkat pusat datang ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera. Pertama untuk bersilaturahim, karena sesama organisasi Islam baik sosial maupun politik perlu sering bersilaturahim, berkolaborasi untuk kepentingan baik umat Islam maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan juga saya pribadi dan juga para pimpinan Ormas Islam datang untuk menyampaikan apresiasi, penghargaan tinggi kepada PKS yang kami nilai telah menjadi sebuah partai politik sejati, sebuah partai Islam sejati yang secara konsisten dan konsekuen memperjuangkan nilai-nilai universal Islam untuk bangsa ini, dan juga berkomitmen yang sangat kuat dan sangat kental dengan wawasan kebangsaan, dan juga memperjuangkan secara khusus aspirasi umat Islam. Yang kedua,
kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh, sekali lagi dukungan penuh atas ijtihad politik Partai Keadilan Sejahtera untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kita kenal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Amin. Kami menilai pilihan ini tepat dan ideal bagi Indonesia. Terdiri dari figur-figur berusia muda, karena dengan kebeliaan, kemudaan itu insya Allah ada kecerahan pikiran dan wawasan untuk Indonesia masa depan. Juga keduanya dapat disebut mewakili kalangan masyarakat yang luas. Saya tidak ingin menyebut sebenarnya Muhammadiyah dan NU atau Muhammadiyah dan NU, tapi juga di atas semua itu saya kenal baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar adalah tokoh muda bangsa Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang kuat sekali, yang kita yakin akan dapat mewujudkan kemajemukan Indonesia yang sejati, yang majemuk atas dasar agama, suku, bahasa, budaya, bahkan juga gender. Maka oleh karena itu kami datang tidak langsung kepada pasangan calon presiden, calon wakil presiden, tapi kepada partai pendukung atau salah satu partai pendukung, yaitu PKS, yang saya pribadi sebagai pembelajar politik sangat menghargai PKS yang berada dalam koalisi perubahan, tapi tidak mendesakkan secara egois keinginannya untuk menampilkan calonnya sendiri, tapi rela, ikhlas demi kepentingan yang lebih luas. Ini mahal ketika ada egoisme politik yang melanda banyak partai politik. Maka kami datang untuk memberikan motivasi, dukungan, dan terakhir sebenarnya kolaborasi ormas Islam dan PKS sudah berjalan, namun akan kita tingkatkan. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, ini bukan wawasan yang sektarianistik, tapi ini semata-mata untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia yang besar dan majemuk ini. Maka adanya sebuah partai politik sejati yang betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, itulah yang saya yakin akan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada tambahan? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan 2-3 penanya. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum Pak Din, Pak Presiden. Perkenalkan Pak, saya Bambang dari Harian Rakyat Merdeka. Saya ada pertanyaan buat Pak Din, mungkin ke Pak Presiden dulu. Mungkin ada berapa ormas Islam yang hadir di kesempatan kali ini? Kalau boleh mungkin 1-2 disebutkan Pak. Kedua Pak Din, senang melihat Pak Din. Pertanyaannya Pak Din, dengan kehadiran Pak Din dengan mantan Ketum PP Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, melihat Pak Din merapat ke pasangan Amin, warga Muhammadiyah akan pilihannya kemana gitu Pak Din? Apakah akan warga Muhammadiyah yang berapa jumlahnya sih Pak akan memilih pasangan Amin atau gimana? Kalau menurut Pak Din terakhir, kalau boleh tahu bagi tokoh Muhammadiyah pasangan Amin ini perbedaannya dibandingkan pasangan yang lain itu seperti apa sih? Itu saja mungkin Pak Din. Terima kasih Pak Din dan semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mengawali terlebih dahulu bahwa yang hadir dalam kesempatan ini hanya perwakilan ya, jadi tidak seluruh ormas-ormas Islam. Tadi Pak Din juga sudah memperkenalkan satu persatu ormas-ormas Islam yang hadir dalam kesempatan ini.
Di antaranya ada Wahdah Islamiyah yang berpusat di Makassar ya. Ada juga yang banyak tadi dari gabungan Gupi ya, dan dari Hidayatullah, dari Al-Irsyad, perempuan Al-Irsyad, dan itu hanya perwakilan sebagian ormas ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Din secara detailnya. Tadi banyak pada Pak Din ya pertanyaan. Kami datang dengan sejumlah tokoh pimpinan ormas-ormas Islam yang berskala nasional itu ada 70-an dan pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan MUI yang waktu itu saya diamanahi sebagai ketua. Yang datang kali ini berjumlah belasan, saya nggak sempat hitung tadi ya. Banyak yang mau datang tapi terkendala waktu karena memang sangat sempit sekali pengundangan kepada mereka ya. Nanti tidak usah saya sebut satu persatu, kalau ada daftarnya dibagikan saja ya. Yang kedua tentang Muhammadiyah, saya mohon maaf sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menyatakan karena saya di Muhammadiyah hanyalah seorang ketua pimpinan ranting tingkat kelurahan Pondok Labu. Maka kami di organisasi sangat berdisiplin mengikuti pimpinan pusat Muhammadiyah, namun dapat dipastikan Khitoh Muhammadiyah berbunyi sejak tahun 71 tidak mempunyai hubungan struktural dan organisatoris serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tertulis, namun yang tak tertulis, Muhammadiyah memberi kebebasan pada warganya untuk fantasyiru fil ahzab, bertebaran di banyak partai politik. Di PKS ini banyak wajah-wajah Muhammadiyah, tidak usah saya sebutkan. Dan untuk memasuki ranah politik min abwabin mutafarriqah itu, maka Muhammadiyah saya kira tidak perlu dan tidak ada pernyataan dari organisasi. Namun sebagai anggota Muhammadiyah saya berkeyakinan, bahkan dalam nada hakul yakin, tidak lagi ainul yakin, hakul yakin, warga Muhammadiyah akan memberikan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin. Ya. Nah, ini yang dapat saya berikan, terutama saya ingin sampaikan di publik ini. Mohon maaf, bukan etika saya untuk memberi evaluasi pada figur-figur lain, kecuali kalau ada yang bertanya. Secara diam-diam akan saya sampaikan karena saya kenal semua figur itu ya. Pokoknya lahir batin luar dalam saya kenal, maka saya juga mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan itu, selain juga ya, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun silakan diinformasikan ke publik Indonesia, Saudara Dr. Anies Baswedan yang menjadi calon presiden diusulkan oleh mana duluan? Partai Nasdem, PKS dan juga PKB. Beliau itu adalah anggota penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Yang kebetulan rantingnya saya ketuai. Ada penasehat, urutannya Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi ketua, Profesor Dr. Riyas Rashid, Profesor Dr. Yunalis Udin, Dr. Adi Sasono almarhum, dan Dr. Anies Baswedan. Ya. Maka kalau nanti Mas Anies berhasil, insya Allah, kok nggak ada doanya? Amin. Kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu berbangga karena telah menyumbangkan presiden bagi Republik ini. Baik, selanjutnya masih ada perempuan satu. Nama dan dari mana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Media Republika. Izin Pak mau melanjutkan statement Pak Din tadi.
boleh tolong jelasin lagi detail bagaimana Bapak mengkomparasikan 3 calon ini, akhirnya kemudian merapat ke Anies dan Imin. Yang kedua, konfirmasi Pak Saiku, Pak, izin apakah kehadiran Pak Anies hari ini juga untuk membahas Pak Din masuk dalam tim pemenangan Anies? Saya tidak menerima istilah merapat. Seolah-olah langkah itu baru sekarang. Kenapa? Karena dari dulu saya sudah rapat. Bahkan Anies Baswedan dalam kunjungan dalam safari politiknya ke Sumbawa mampir di pesantren saya, pesantren modern internasional Dea Malela yang saya pimpin, menginap di sana dan bertemu dengan 30-an tokoh ormas Islam yang datang dari Jakarta. Sehingga ini terjadi akhir Januari 2023, jauh sebelum deklarasi. Jadi sudah rapat sejak dulu, tidak perlu merapat lagi. Oleh karena itu, yang kedua, bulan Maret, April, Mas Anies Baswedan langsung dari Nusa Tenggara Timur, dari airport datang ke rumah kami dan bertemu dengan 40-an ulama dan cendekiawan Muslim. Ini sekedar 2 contoh bahwa sudah rapat. Jadi jangan ada kata di berita nanti merapat. Kalau dengan PKS dari dulu saya sudah rapat. Walaupun sebagai PNS, ASN dan Ketua Umum Muhammadiyah tidak boleh terlibat dalam partai politik. Tapi dari orang per orang yang di kiri kanan saya ini udah sangat rapat sekali. Ini Dr. Hidayatul Wahid ini sama-sama sepadepokan alumni Gontor. Beliau Ketua Badan Wakaf Gontor, saya anggotanya. Secara berkala kami rapat, jadi sangat rapat sekali. Pak Syaihu dan lain sebagainya. Ini dengan Gus Aam, cucu dari tokoh pendiri NU Kiai Haji Wahab Hasbullah dan ideolog NU, kakek beliau. Ini saya dekat sekali. Bila baru tahu ternyata caleg PKS. Nah, mengapa? Lagi mohon maaf. Sebagai pengamat saya bisa jelaskan. Sebagai pribadi ya, tidak etika saya untuk mengevaluasi orang per orang. Ya. Kecuali saya sampaikan tadi, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar ideal bagi Indonesia masa depan. Amin. Selain muda, janganlah yang tua-tua ingin jadi presiden. Saya ini nggak terlalu tua, ya. Rasanya nggak mau saya kalau dicalonkan PKS saya akan menolak. Ya. Apalagi kalau jadi calon wakil presiden, maunya lebih tinggi. Satu ideal, yang kedua visioner. Visioner, dia punya visi tentang Indonesia masa depan dan punya pengetahuan luas pas tentang masalah-masalah global. Ini jangan main-main rakyat buat Indonesia. Indonesia yang besar ini berada di pusaran pertumbuhan global dengan pergeseran geopolitik, geostrategis, geoekonomi global. Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner, yang menerjemahkan nilai-nilai dasar kebangsaan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, seperti Soekarno. Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara budaya, saya yakin bisa diterapkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Dan yang kedua, beliau itu walaupun dari kalangan Islam, Muhammadiyah, NU, namun wawasan kebangsaan. PKB itu kental wawasan kebangsaannya, dari sudut namanya saja kebangkitan. Jadi ini bukan saya tidak setuju kalau ada yang menuduh ini gejala politik identitas. Walaupun identitas itu melekat dengan orang. Semua
politisi punya identitas, itu sah-sah saja. Tapi saya yakin pasangan Amin Iskandar Anies Muhaimin ini adalah yang berwawasan kebangsaan. Insya Allah ya, umat berbagai agama lain, suku-suku bangsa Indonesia tidak perlu khawatir. Saya sebagai kawan dekat beliau berdua akan ikut menjadi pengawal kalau sampai tidak berada pada komitmen kebangsaan. Inilah alasan mengapa saya dari dulu sudah rapat dan sekali lagi sekarang ini semakin rapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kaitan dengan tadi, tentu dengan pengalaman ya, Pak Din Samsudin dan wawasan yang luas beliau, kita sangat berharap bahwa beliau juga akan bisa memperkuat tim pemenangan pasangan Amin, sehingga nanti insya Allah kita juga akan mengusulkan beliau dalam tim pemenangan. Saya kira itu. Lagi? Satu lagi. Ada acara lain. Ya, izin Pak, saya Faisal dari Ramal. Sebenarnya tadi sudah sempat ditegaskan tadi soal apakah nama Prof. Din Samsudin masuk dalam tim pemenangan dengan Pak Said Akil Siraj. Dan untuk selanjutnya, setelah dari PKS, apakah Pak Din dengan rombongan ormas Islam ini bakal roadshow ke parpol-parpol koalisi perubahan? Mungkin itu. Terima kasih. Ini bukan roadshow ya. Karena roadshow itu ada show-nya. Ini silaturahim, merajut hubungan kasih sayang di antara kita. Dengan Nasdem sudah terjadi silaturahim, komunikasi, bahkan pertemuan Dr. Anies Baswedan dengan sejumlah ormas Islam di pesantren saya di Sumbawa, ikut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem dan beberapa fungsionaris. Dan insya Allah akan ada pertemuan pula dengan jabatan beliau, Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Kalau dengan PKB ya baru komunikasi orang per orang karena banyak kawan-kawan saya di sana, termasuk dengan Cak Imin, dan sempat sering ya berapa kali WA-WA-an gitu. Tidak ada masalah, kita akan datang, tapi inilah cara ormas Islam, bukan sekedar kemudian mendeklarasikan dukungan, tapi kami ingin bersilaturahim untuk bisa berbicara dari hati ke hati tadi. Tadi singkat pertemuan kami, terkendala waktu sholat zuhur sudah datang, tapi saya katakan insya Allah kita sama-sama bisa membaca kata hati. Nah, apa yang belum terucapkan sudah bisa dibaca ya. Nah, dan apa yang ada di hati para pimpinan PKS juga sudah dapat kami baca. Ini pertemuan hati, jauh lebih penting. Namun ini semua ya, sekali lagi saya ingin tekankan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Saya termasuk pemrakarsa dialog antar agama. Bila perlu juga ya kita sampaikan kepada kawan-kawan dari umat-umat agama lain demi untuk Indonesia. Dan oleh karena itu tidak perlu ada yang mengkritik, apalagi menggunakan politik identitas. Itu hanya cara, bahasa Inggrisnya muzzling approach, cara memiting lawan, menuduh padahal dia sedang berpolitik identitas. Nggak usah hal-hal seperti ini. Namun ya, kepada siapapun pemimpin bangsa ini, satu, tetap tegakkan wawasan kebangsaan, berada di atas untuk semua golongan. Namun yang kedua, tidak ada salahnya, bahkan banyak benarnya. Kalau siapapun yang diberi amanat di Indonesia ini, jangan mengabaikan nasib umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini, yang besar jumlahnya. Saya mengkritik secara terbuka, inilah kesalahan fatal pemimpin Indonesia selama ini, mengembangkan politik identitas dengan menyebarkan kebencian pada Islam. Bukan umat Islam yang rugi, bangsa Indonesia yang akan rugi. Oleh karena itu saya berharap dan juga akan mendorong Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada pada wawasan Islam yang rahmatan lil alamin yang diusung oleh PKS, Islam wasatiyah. Saya ini ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam, Global Fulcrum of Wasatiyat Islam. Nah, tentang dimasukkan atau tidak,
bagi saya itu tidak terlalu perlu. Mau dimasukkan mau tidak bagi saya tidak masalah. Yang penting saya bekerja, saya berbuat seperti ini. Ini seperti ini kami datang jauh dari tugas tim sukses. Jadi tidak harus. Saya ini sebenarnya tidak suka yang formalistik seperti itu. Tapi yakinilah karena banyak yang mendukung. Ya Allah, Gus Aam, berapa hari ini saya diserbu oleh WA mengirim pernyataan Kiai Haji Agil Siraj, mantan ketua umum PBNU, yang keras sekali pernyataannya. Menang wajib hukumnya, kalah haram hukumnya. Mana nih mantan ketua umum Muhammadiyah? Saya ketawa dalam hati, cara saya berbeda dan Kiai Agil. Ya, tapi isinya sama, substansinya sama, arah dan muaranya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat terus aja kalau lewat ke. Sudah duluan. Di atas ada 2. Nanti ya setelah selesai. Kalau sekarang belum ada bahan. Setelah masa? Iya. Kalau dia parkirkan. Oh bukan. Ya udah kita dulu aja dulu aja kali ya. Ya. Nanti ada waktunya. Pak Harja. Di luar aja saya, Pak. Iya. Media di luar dulu ya. Benar, nanti ada waktunya nanti. Nanti Oke, tunggu ya. konfes di luar. Pak Din, apa kabar Pak Din? Sehat Pak? Alhamdulillah. Cukup terdengar suaranya sana kalau ini. Terdengar, Pak. Cukup terdengar Pak. Terdengar baik. Di mana kira-kira di sini cukup atau perlu di depan? Di depan aja, Di Pak. depan aja Pak, biar Tapi bisa nggak ada Di depan. Ada. Ya, cukup. di depan. Terima kasih.